Tep. Kirang pekan. Enggak peka, ya. Tep. Hadis berikutnya hadis ke 199. Qala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan ba'atsan Nabi, mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan, kuda atau pasukan berkuda. Ya, maksudnya di sini apa? Pasukan berkuda. Faja'at birajulin, kemudian pasukan tadi datang birajulin dengan seorang laki-laki. Makanya rajulin ini adalah dia orang kafir, musuh. Jadi mengutus pasukan berkuda, kemudian diperintahkan untuk melawan musuh. Kemudian pasukan ini balik membawa apa? Tawanan. Jadi membawa tawanan perang. Farabatuhu, maka para sahabat mengikat si laki-laki tadi bisa riyatin, di salah satu tiang min sawaril masjid, dari tiang-tiang masjid yang ada di Madinah. Al hadis, ya, muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka hadis yang ke-199 ini memberikan satu pelajaran. Apa pelajarannya? Tentang hukum orang kafir masuk masjid. Hukum orang kafir masuk masjid. Bolehkah orang kafir masuk masjid? Ya, bolehkah orang kafir masuk masjid? Maka kita katakan diperbolehkan orang kafir masuk ke dalam masjid, meskipun dia dalam kondisi junub. Karena secara asal masih wong kafir iki junub, masih hadis ya gak sah hadise gitu loh. Meskipun dalam kondisi junub, dengan satu syarat. Apa syaratnya? Dengan izin dari kaum muslimin. Dengan izin dari kaum muslimin. Kalau tanpa izin maka tidak diperbolehkan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya di sini. Orang rajulin tadi itu orang musyrik, orang kafir maksudnya, dan diikat di dalam masjid, maka boleh. Ya, maka apa? Diperbolehkan. Ya. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat memang sesuai izin kaum muslimin. Ya. Baik, hadis berikutnya 200. Anhu, dari beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna bahasanya Umar radhiyallahu taala anhu marra melewati bi Hasanah, melewati Hasan. Bi Hasan, melewati Hasan, sahabat Hasan. Melewati sahabat Hasan. Hasan nama orang. Yunshidu, bernasib. Iya. Fil masjidi, dalam masjid. Falahadha, maka mengamatinya. Ilaihi, atasnya, kepadanya. Faqala, maka berkata, qad sungguh kuntu, Aku dulu unsidu, bernasib fihi, dalamnya, wa fihi, dan dalam, ya, dan di dalamnya, man huwa khairun minka, ada orang yang dia lebih baik darimu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-200, qala wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Umar, bahwasanya sahabat Umar ini di zamannya Khalifah Umar. Ya, atau bisa jadi ini di zamannya Nabi tapi Nabi tidak ada. Anna Umar, bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu marra bi Hasan, melewati Hasan. Ya, Hasan yang dimaksud di sini adalah Hasan bin Thabit. Ya, Hasan bin Thabit, salah satu penyairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Hasan bin Thabit yunshidu fil masjid, yang sedang melantunkan syair fil masjid. Yunshidu maksudnya melantunkan syair. Ya. Falahadha ilaihi. Falahadha ini fa'ilnya Umar, ilaihi kembali ke Hasan. Maka Umar pun melirik kepada sahabat Hasan. Jadi lahadha itu memang melihat, tapi lebih punya spesifik. Melihat tapi dengan lirikan. Jadi dengan menggunakan ujung matanya. Enggak noleng ini. Nah, gini. Melirik. Nah, karena ini dalam bahasa Arab namanya lihal. Pojok mata itu lihat namanya. Jadi dia melihat menggunakan lihatnya. Jadi dilirik. Faqala, maka sahabat Hasan yang mengatakan Hasan ini, maka Hasan mengatakan, qad kuntu unshidu fihi, aku dulu pernah melantunkan syair, melantunkan nasyid fihi, di masjid.
Dia kembali masjid. Makanya masjid ini ya Masjid Nabawi gitu ya. Wa fi, dan dalam masjid ada man, orang yang huwa dia khairun, lebih baik minka darimu, yaitu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini karena Hasan memandang, oh Umar sepertinya mau ngelarang saya untuk melantunkan syair di masjid. Ya. Maka sahabat Hasan bin Thabit langsung mengkonternya sebelum dilarang. Cara saya gak oleh pujian gitu ya. Gak oleh pujian. Baik. Maka di sini apa faedahnya? Faedahnya adalah diperbolehkan melantunkan syair di masjid. Diperbolehkan melantunkan syair di masjid dengan satu syarat. Tidak mengganggu orang yang sedang ibadah di dalamnya. Ya, tidak mengganggu orang yang melakukan ibadah di dalamnya. Nah, kalau ada yang ibadah tidak boleh melantunkan nasyid atau tidak boleh melantunkan syair dengan suara yang bisa mengganggu, maksudnya suara keras. Makanya kalau ditanya pujian oleh tak gak nama masjid, boleh. Yang penting pujiannya api, jenenge pujian ya. Jangan sampai syair-syair yang buruk gitu ya. Selama syairnya baik boleh. Ya, pokoknya gak ditambah gitar sampai organ ya. Yang masalah syair saja boleh. Ya, dengan nada pun silakan. Tapi syaratnya tadi jangan sampai ganggu orang yang ibadah. Pas sholat sunnah misalkan dia keraskan, maka ini yang nggak boleh. Bukan karena syairannya nggak boleh, enggak, tapi mengganggunya yang nggak boleh. Ya, dan itu sudah dibahas selesai oleh para fuqaha dalam kitab fikih. Gitu ya. Baik, kemudian berikutnya Hadis 201 wa anhu, dan dari juga radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa sami'a yang mendengar rajulan, seorang laki-laki yang syudu, yang melantunkan syair dhallan. yang syudu di sini beda. Yang syudu di sini yang mencari dengan bersuara. Oh, mencari dengan. Ya, kalau tadi ansyada ini nasyuda yang syudu atau nasyada yang syudu. Mencari dengan Suara. bersuara. Nah, ya nama Ustaz. Nasuda. Nasyada yang syudu. Kalau bersyair itu ansyada, yunsyidu insyad. Kali ini nasyada yang syudu. Ya, nasyada yang syudu, nasdan. Beda. Yang sudu, yang mencari dengan bersuara. Dhalatan ini maksudnya Barang yang hilang. barang yang hilang fil masjidi, di sebuah masjid, falyakul, maka hendaknya mengatakan la raddaha Allahu, semoga Allah tidak mengembalikannya alaika kepadamu, fa innal masajida, karena sesungguhnya masjid lam yubna, tidaklah dibangun lihada, untuk ini. Rawahu Muslim. Baik, hadis ke-201 qala wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun atau barang siapa sami'a, mendengar rajulan, seorang, yansyudu, dia mencari-cari dengan suara. Siapa yang tahu ini ya? Seperti itulah. Yansyudu, yang mencari-cari dengan suara. Dhalatan, barangnya yang hilang atau hewannya yang hilang. Ya, dalam konteks ini hewan, tapi bisa juga diarahkan barang apapun hilang. Fil masjid, di dalam masjid. Di dalam masjid. Falyakul, maka hendaknya dia mengatakan la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Fa innal masajida, maka sungguhnya masjid-masjid lam tubna, tidak dibangun lihada, untuk hal ini, yaitu untuk mencari barang hilang. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan Imam Muslim. Baik, maka hadis ini memberikan satu pelajaran, yaitu dimakruhkan orang mencari barang yang hilang dengan suara di dalam masjid. Ya. Dengan suara di dalam masjid. Ya. Kalau di luaran masjid silahkan, boleh. Tapi kalau di dalam masjid tidak diperbolehkan. Kenapa? Nabi mengatakan karena masjid tidak digunakan untuk, di dalam masjid tidak digunakan untuk mencari barang hilang. Masjid itu dibangun untuk sholat. Ya. Akan tetapi kalau kita membaca kitab fikih,
dalam bab luqatah. Dalam bab apa? Luqatah, barang hilang. Maka termasuk cara mengumumkan barang hilang adalah di masjid. Nah, gimana mengkompromikan hal tersebut? Ya. Maka kita katakan, ya, para fuqaha ketika membahas tersebut, ya, membahas hal tersebut, maka mereka menyampaikan pengumuman itu disampaikan di luar masjid. Karena memang intinya adalah mengumumkan di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Salah satunya apa? Masjid. Salah satunya masjid. Ya. Makanya para ulama mengatakan ketika mereka menyampaikan dalam kitab fikih mengumumkan barang hilang boleh di masjid, itu maksudnya bukan di dalam masjidnya, tapi apa? Di pintu ketika orang mau masuk. Karena memang masjid tempat berkumpulnya manusia. Ya. Nah, kalau hari ini mungkin lebih bermanfaat melalui Facebook, grup apa gitu ya, lebih manfaat, lebih kuat lah gitu daripada di masjid. Baik. Nah, ini kecuali kalau misalkan memang barangnya itu hilangnya di masjid atau ada barang temuan di masjid, maka boleh ditanyakan pada jamaah yang ada di situ. Ya. Misalkan karena apa? Karena kemungkinan besar itu barang milik jamaah yang sedang di masjid itu, makanya boleh dikasih tahu ini punya siapa, boleh. Tapi kalau misalkan barangnya hilang di luar atau apa, kemudian mau menginformasikan, maka di dalam masjid nggak boleh. Silakan diumumkan di luar masjid. Misalkan, saya tadi, itu zaman dulu ya, zaman dulu. Tapi kalau sekarang mengumumkan barang hilang lebih enak, misalkan diumumkan lewat sosial media yang orang banyak yang melihatnya. Ala kulli hal, dilarang atau dimakruhkan mencari-cari barang yang hilang di dalam masjid. Demikian, wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terus